Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Firdaus Hidayat dengan NIM A12121071. Saya di sini akan menjelaskan materi dari setiap kelompok mengenai kajian lingkungan hidup. Baik, materi pertama yaitu kelompok 1, kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pola ilmiah pokok atau PIP merupakan kurikulum yang membedakan jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang lainnya. Pola ilmiah pokok juga merupakan suatu cara yang dilakukan oleh universitas dalam melakukan pengembangan terhadap satu hal yang diunggulkan oleh universitas tersebut. Sejak PIP Universitas Tadulako dicetuskan pada tahun 1982 dan dibahas dalam serangkaian seminar dan lokal, namun proses implementasinya masih terbatas dalam bidang pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Universitas Tadulako memiliki PIP yang berfokus pada bidang pendidikan. Baik, materi selanjutnya yaitu kelompok 2 mengenai konsep lingkungan hidup. Konsep lingkungan hidup terbagi dua, ekologi dan ekosistem. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi sikap dan perilaku kita, dan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekologi. Ekologi memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan lain seperti ekologi dalam politik, dalam ekonomi, dalam antropologi, dan dalam biologi. Ekologi dalam politik. Ekologi menimbulkan banyak filsafat yang amat kuat dan pergerakan politik termasuk gerakan konservasi, kesehatan, lingkungan, dan ekologi yang kita kenal sekarang. Kedua, ekologi dalam ekonomi. Banyak ekolog membutuhkan ekologi dengan ekonomi manusia. Lynn Margulis mengatakan bahwa studi tentang ekonomi bagaimana manusia membuat kehidupan. Yang ketiga, ekologi dalam kacamata antropologi. Terkadang, ekologi dibandingkan dengan antropologi, sebab keduanya menggunakan banyak metode untuk mempelajari suatu hal yang kita tidak bisa tinggal tanpa itu. Antropologi ialah tentang bagaimana tubuh dan pikiran kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Ekologi ialah tentang bagaimana lingkungan kita dipengaruhi tubuh dan pikiran kita. Contoh dari antropologi ialah seperti apabila wilayah kita yang kotor dan kumuh akan membuat pikiran kita menjadi tertekan dan stres. Keempat, ilmu ekologi dalam biologi. Dengan biologi, penyebaran adaptasi dan aspek-aspek fungsi organisme dari komunitas banyak dipelajari dalam ekologi dan erat hubungannya dengan ilmu-ilmu biologi lainnya seperti taksonomi. Misalnya, untuk mengetahui spesies pohon dan tumbuhan lainnya dalam hutan dibutuhkan sifat generatif yang berdasar pada sifat-sifat bunga dan buah. Dan dalam ruang lingkup kajian ekologi, terdapat 4 tingkatan yang berlapis, mulai dari ekologi organisme, ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi sistem. Yang pertama, ekologi organisme. Ekologi organisme mempelajari perilaku jenis organisme tertentu. Ekologi populasi mempelajari dinamika populasi. Ekologi komunitas menggambarkan bagaimana satu jenis organisme yang hidup di lingkungan tertentu berinteraksi dengan jenis organisme lain di lingkungan yang sama. Dan terakhir, ekologi ekosistem adalah tingkat yang paling kompleks mengenai organisasi biologis. Dan selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh lingkungan timbal balik tak terpisahkan.
antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Dan materi berikutnya yaitu kelompok 3 tentang konsep lingkungan hidup, prinsip dasar lingkungan dan pendekatan atau paham-paham lingkungan. Prinsip dasar lingkungan di dalam ilmu lingkungan memiliki prinsip dasar yaitu prinsip interaksi, prinsip ketergantungan, prinsip keanekaragaman, prinsip keselarasan, prinsip kegunaan, prinsip arus informasi aktual, dan prinsip keberlanjutan. Yang pertama itu prinsip interaksi. Prinsip interaksi di dalam lingkungan hidup bahwa ada suatu lingkungan yang baik dan berkualitas harus ada kondisi interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara komponen-komponen lingkungan hidup, baik komponen lingkungan hayati maupun non-hayati. Prinsip ketergantungan. Dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas, harus ada kondisi-kondisi saling ketergantungan satu sama lainnya antar komponen-komponen lingkungan hidup, baik saling ketergantungan antara komponen hayati dengan komponen lingkungan non-hayati, maupun saling ketergantungan di antara komponen makhluk hidup. Berikutnya yaitu prinsip keanekaragaman. Keanekaragaman atau kebinekaan hayati dapat di dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas. Harus dapat tercipta keanekaragaman hayati dan non-hayati. Berikutnya, prinsip keselarasan. Keselarasan dalam ilmu lingkungan berkaitan dengan hubungan baik antara komponen-komponen penyusun suatu lingkungan. Berikutnya prinsip kegunaan. Prinsip kegunaan, manfaat atau fungsi dari masing-masing komponen lingkungan hidup, bahwa dalam suatu lingkungan hidup, masing-masing komponen lingkungan hidup pasti memiliki utilitas atau ada kegunaannya, manfaatnya, atau fungsinya dalam membentuk kondisi lingkungan hidup tertentu. Berikutnya prinsip arus informasi. Arus informasi yang muncul dari peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi dalam lingkungan hidup yang dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sekaligus sebagai teori untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dan terakhir, prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan bahwa kondisi-kondisi tersebut di atas interaksi interdependensi, saling ketergantungan, keanekaragaman, keserasian, keseimbangan, keselarasan, dan utilitas yang bersifat positif harus diupayakan berlangsung secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Dan kedua yaitu pendekatan ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan mencakup berbagai disiplin ilmu yang masing-masing mempunyai prinsip dan konsep tersendiri. Konsep yang diajukan oleh Purdom dan Anderson 1983 untuk menjawab tantangan terbesar tersebut ataupun menjadi pedoman yaitu konsep homeostatis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem, dan model. Baik, berikutnya kelompok 4, komponen-komponen lingkungan, fisik kimia, biologi, sosekbud, dan kesmas. Komponen lingkungan hidup merupakan segala bagian-bagian yang terdapat di sekitar lingkungan hidup yang dapat berdampak terhadap kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Komponen-komponen lingkungan hidup dapat terbagi tiga secara umum, yaitu lingkungan biologis, lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi, serta lingkungan kesehatan. Pada lingkungan biologis atau biasa disebut sebagai lingkungan biotik merupakan segala jenis makhluk hidup yang berada di lingkungan tersebut. Pengelompokan komponen-komponen lingkungan hidup dapat dikelompokkan berdasarkan ukurannya, yaitu mikroorganisme yang terdiri dari bakteri dan organisme pengurai. Sedangkan makhluk hidup yang makroorganisme merupakan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan tentunya manusia itu sendiri. Lingkungan
fisik, yaitu bisa disebut sebagai lingkungan abiotik, merupakan kelompok benda mati sekitar makhluk hidup. Lingkungan fisik terdiri dari unsur-unsur yang berfungsi sebagai pelengkap terhadap komponen lingkungan biologis. Lingkungan sosial merupakan suatu lingkungan yang mana menjadi tempat bagi manusia untuk bersosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan manusia berwujud aktivitas antara sesama manusia dan juga aktivitas yang berhubungan dengan alam. Lingkungan budaya merupakan salah satu komponen lingkungan hidup yang merupakan hasil daya cipta manusia. Lingkungan budaya terdiri dari lingkungan dari bangunan, karya seni, sistem kepercayaan, dan tatanan kelembagaan sosial. Ekonomi merupakan salah satu komponen dari lingkungan hidup. Tingkat kesehatan sebuah lingkungan juga dapat dilihat dari segi ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, produksi dan konsumsi suatu barang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dan terakhir, lingkungan kesehatan. Kesehatan menjadi salah satu komponen penting dalam lingkungan hidup. Dapat kita ketahui bahwa lingkungan merupakan salah satu keadaan yang berasal dari luar dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan organisme. Dalam upaya pelestarian komponen dan lingkungan hidup, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan mengenai lingkungan hidup dan beberapa upaya pelestarian. Dapat pula dilakukan sebagai contohnya menghemat penggunaan listrik dan BBM, tidak membuang sampah sembarangan, serta melakukan reboisasi. Berikutnya kelompok 5 mengenai peraturan dan kebijakan terkait lingkungan. Pertama, peraturan. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak akan kekayaan alamnya, meliputi tanah, air, dan ada lagi yang terkenal yaitu pertambangan. Untuk itu, perlu adanya kaidah dasar yang menjadi landasan untuk pembangunan dan melindungi lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah membuat ketentuan umum tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Undang-Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 1997. Pada pasal 1, poin 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. 3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kebijakan lingkungan hidup dalam Ketentuan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada poin 8 tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam dinyatakan bahwa peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai program, antara lain program pemanfaatan sumber daya hutan, program pelindungan dan konservasi sumber daya alam, program pengembangan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penegakan hukum bagi pihak yang merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup, kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain, dan lembaga internasional dalam mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan hidup, dan mengemban kode etik global bagi perusahaan multinasional. Dan materi terakhir yaitu kelompok 6, peraturan dan kebijakan terkait lingkungan kearifan lokal tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berakar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tertentu selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Fungsi dari kearifan lokal bagi masyarakat antara lain konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada menjadi petua,
kepercayaan, dan pantangan, dan menilai ciri utama sebuah masyarakat. Kearifan lokal juga berfungsi dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir, sungai, dan kehutanan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.